Ya, saya Artinya Bang Doli pengen bilang bahwa saya sebagai politisi tidak kehilangan jiwa kritis saya. Iya. Nah, Ketika Bang masih di HMI, masih mahasiswa, punya cita-cita nih, andai saya duduk di parlemen, saya akan A, B, C. Nah, apakah ada yang belum tersampaikan atau terwujudkan gitu lah? iya, justru kita mau nunggu nih sekarang gerakan mahasiswanya mana gitu loh. Ditunggu gerakan mahasiswanya mana. Mungkin karena semuanya seniornya pada koalisi semua sama pemerintah. Terus kalau ditanya, saya mau milih terbuka apa tertutup? Kita diskusi dulu. Sampai saat ini, saya mengatakan kita belum punya cukup alasan atau tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilu tahun 2024. Okay. Sekarang kalau ibarat main bola, kita ini udah di lapangan semua main bola nih. Ya Udah mulai lah gamenya ya? Udah mulai gamenya. Mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri, dan bedah pikiran bersama saya Salsabila Syaira di episode Misunderstanding. Dan pada episode ini saya akan menawarkan Anda semua sebuah tawaran menarik untuk mengecek sebuah fakta atau mitos. Ya, ini adalah sebuah topik yang biasa menjadi langganan, dibahas dan diobrolkan di warung kopi, di selasar-selasar kampus tempat aktivis bermalam-malam di sana gitu ya. Nah, tapi masih sering kali kita bingung apakah ini sebuah fakta atau mitos. Topik tersebut adalah, benarkah seorang aktivis yang menjabat sebagai mahasiswa galak ketika demonstrasi, kritis terhadap rezim, tapi akan jadi lembut dan berubah begitu lebih jinak ketika sudah duduk di kursi kuasa. Nah, untuk mengecek hal tersebut, saya sudah bersama dengan narasumber luar biasa pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Ahmad Doli Kurnia. Sehat, alhamdulillah. Selamat apa nih? Selamat siang kali ya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2. Terus juga baru saja terpilih dalam Munas Kahmi ke-11 ya Bang, kalau nggak salah. Iya. Sebagai pemilik suara terbanyak, 417. Dan menurut saya Bang Doli ini adalah paket lengkap politisi dan juga masih aktif mengurus organisasi. Pengen tanya dong, benarkah topik tadi sebuah fakta atau mitos menurut Abang? Enggak juga sebenarnya. Sebenarnya begini, kita lihat dulu nih aktivis itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, orang menjadi aktivis kalau menurut saya ya adalah orang yang pertama tentu akan mendapatkan pengalaman yang banyak ya. Satu, pasti kalau sudah aktif di organisasi minimal punya kemampuan manajemen ya. Mulai manajemen yang ringan-ringan aja, manajemen waktu, itu harus dibagi itu kan. Antara misalnya kalau dua aktivis mahasiswa, antara tanggung jawab kuliah, ngurusin organisasi, kemudian ada orang tua, macam-macam lah. Ada teman juga kan, semuanya harus dibagi itu waktu. Jadi harus di-manage gitu. Yang kedua leadership, ya. Tentu kalau kita makin sering di organisasi, itu kan pasti makin lama dituntut untuk punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan leadership. Mulai dari yang ya kalau saya dulu di HMI atau di kampus kan untuk menjadi ketua umum itu mulai dari level yang paling bawah departemen, terus wakil sekjen, ada jenjangnya lah. Jadi berproses gitu, nggak instan, nggak ujuk-ujuk gitu. Nah yang ketiga adalah tentu dengan banyak hal yang diurus itu pasti akan berinteraksi dengan banyak hal juga, termasuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi akan menambah jaringan, networking, gitu. Nah, itu yang pada akhirnya kemudian ada networking, tentu akan mendapatkan banyak informasi juga, ya kan? Sering berdiskusi, sering berdebat, gitu. Dituntut punya kemampuan analisis yang tajam, yang kuat gitu loh untuk menganalisis situasi. Jadi informasi masuk macam-macam kan harus dianalisis ini benar apa salah gitu. Nah, sama pada akhirnya kita melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita kan.
Kan kira-kira itu ya menurut saya gambaran aktivis. Nah, Tapi umumnya emang aktivis itu kan dianggap kritis gitu, menolak suapan. iya, jadi artinya tadi itu dengan sebanyak yang tadi saya katakan tentang apa yang menjadi profil aktivis itu kan kemudian dia Punya beban intelektual. ya, jadi artinya mendapatkan hal-hal yang ideal dengan banyak yang dia dapatkan itu dan kemudian begitu dibenturkan dengan fakta yang tidak ideal itu maka muncul kekritisannya. Kan gitu ya. Reaksinya tuh jadi kritis. Reaksinya ada. Nah, sikapnya juga kan beda-beda aktivis-aktivis ini. Ya, ada yang aktivis garis keras, Ya. gitu ya. Pokoknya Selalu oposisi dan gak mau masuk. temperamental lah ya. misalnya, Dan kemudian sikapnya juga Kontras ekstrim, banget, ekstrim. gitu ya. Bakar ban gitu ya. Nah, tapi juga dulu kan teman-teman aktivis itu kan membagi diri juga gitu ya. Ada menunjukkan sikapnya dengan cara atau strateginya masing-masing kan, melihat suatu realitas gitu. Nah, ada yang cukup moderat juga, artinya kita lebih baik berdialog dulu, debat dulu gitu ya. Atau baru kemudian kalau nggak ketemu, baru kita pakai cara yang lain. Nah, cara yang lain itu bisa sampai hal yang ekstrim gitu. Tapi ada juga teman-teman yang langsung ekstrim kan. Ada juga yang begitu gitu di aktivis-aktivis itu. Jadi ya itu kekayaan keberagaman cara aktivis bersikap saja gitu. Nah, jadi kalau kemudian aktivis itu diberi kepercayaan, diberi amanah untuk menjadi bagian yang mengatur katakanlah kebijakan masuk Baik itu dalam eksekutif pemerintahan, atau dalam legislatif, kekuasaan gitu ya. Nggak serta-merta juga sebetulnya nilai tadi kekritisan, gaya atau sosok keaktivisannya hilang. Justru saya menilai ya itu menjadi pembeda dengan orang-orang yang bukan aktivis. Yang tidak pernah menempuh jalur organisatoris. Apa pembedanya tuh yang dirasa? Ya tadi satu daya kritis, kemudian kemampuan manage tadi itu. Kalau dikasih tanggung jawab di dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi partai politik itu misalnya ya itu memang dikerjakan dengan dedikasi yang tinggi, punya tanggung jawab untuk ngurusin gitu ya. Karena kan ada juga orang sekarang yang mau jabatan, yang mau ini tapi nggak ngurusin. Satu prematur tapi juga nggak ngurusin kan, kan banyak juga kayak begitu. Atau malah nggak paham. Nggak mau ngurusin karena nggak pernah tahu juga susahnya masuk ke ke jaringan utama pemerintahan jadi, ini ya. Kalau kembali pertanyaannya soal apakah kekritisannya hilang, menurut saya enggak. Jadi fakta atau mitos, Bang? Menurut Abang bahwa ada anggapan siapapun aktivis yang dulunya keras sekali ketika duduk di kursi kuasa itu dia akan kehilangan keaktivisannya. Fakta atau mitos? Enggak fakta dan enggak mitos juga. Maksudnya cari aman nih, Bang. Oh iya, maksudnya kalau di mitos itu ada dong, ada yang beneran hilang aktivisnya, ada yang masih kalau ada. Dibilang fakta, enggak semua. Ya, saya mengatakan aktivis begitu. Gitu. Bahkan sebagian besar menurut saya tidak seperti yang disampaikan. Kalau mitos kan berarti kan udah terjadi beratus-ratus tahun sehingga menjadi mitos kan. Jadi enggak juga gitu. Nah, memang caranya berbeda. Tentu cara kita menyikapi sesuatu selama kita jadi aktivis mahasiswa gitu ya, berbeda dengan aktivis. Jadi sebenarnya status juga sama, bisa disebut sebagai aktivis juga. Dulu aktivis mahasiswa, sekarang juga saya sering mengatakan diri saya aktivis politik, gitu. Karena saya sekarang ada di dunia politik, ada di partai politik. Jadi ada gitu ya, aktivis politik tuh ada? Ada dong. Jadi politisi yang masih punya keaktivisan, jadi aktivis politik? Iya, aktif di politik itu dengan tadi kriteria aktivis menurut saya kan menjadi aktivis politik juga. Ya, Artinya Bang Duli pengen bilang bahwa saya sebagai politisi tidak kehilangan jiwa kritis saya. Iya. Nah, cuman kan caranya beda. Dulu dan teman-teman media juga kan ngerekamnya juga beda antara kekritisan orang di lapangan saat mahasiswa dengan ada di DPR. Kan nggak mungkin juga dulu kita bakar ban gitu, itu sekarang menjadi bakar ban juga di DPR gitu kan. Itu kan
ya berarti kita tidak punya kematangan untuk cara mencari ekspresi kita yang baru sebagai seorang politisi. Jadi pengen bilang bahwa aktivis yang sudah jadi politisi pasti punya etapa kematangan berbeda ketika dia masih jadi mahasiswa. Iya, iya, karena itu sunatullah, nggak bisa dihindari kan. Umur kita tambah, tingkat kedewasaan kita bertambah, kematangan kita bertambah, kemampuan diplomasi kita juga tentu berbeda ya, dibandingkan dulu kan nggak ada urusan. Gaspol aja pokoknya gaspol demo, aja kan siapapun gitu kita ya kan? kritisi Nah, tapi gitu itu nggak bisa dibilang kita nggak kritis gitu. Oke, aku punya hadiah buat Bang Doli. Saya pengen Bang Doli dengerin ini dan nanti kasih pendapat memori apa yang dikenang dan hal apa saja yang pernah dilakukan ketika mendengarkan lagu ini. Mungkin zaman-zaman masih muda. Semoga ini nyambung ya ke audionya. Siapin dong, Bang. Lagu apa ini? Bentar, Bang, belum mulai. Can you describe this song? Pertama saya baru pertama ini dengar lagu ini. Really? Iya. Oke. Kalau ini tadi dibilang lagu lama yang sering dengar oleh aktivis, saya belum pernah dengar sebagai aktivis. Yang kedua, maknanya menurut saya, memang kita harus punya tanggung jawab sebagai ini yang nyanyi mudah-mudahan anak muda gitu ya. Penciptanya Johnny Tobing, judulnya Darah Juang. Biasanya sering di-play di speaker-speaker besar demonstran. Ya, nah jadi ini tanggung jawab moral kita kan sebagai aktivis terhadap bangsa dan negara dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan musik, saya ini pencinta musik. Bahkan saya menganggap musik itu menjadi salah satu media propaganda kita kalau kita punya misi besar. Gitu. Dan dulu saya dengar musik. Musik apa sih Bang yang menemani masa-masa keaktivisan? Ya saya waktu itu memang suka lagu genrenya rock gitu ya, pop rock gitu kan. Era-era saya itu kan Bon Jovi, Europe gitu ya, terus kemudian Van Halen, kalau Indonesia God Bless gitu-gitulah ya. Nah, saya sekarang justru mungkin ini dari sisi keaktivisan saya ya. Saya buat 2 album loh sekarang. Oh iya? Udah selesai buat album. Album penciptanya sendiri, arrangernya sendiri? Enggak. Jadi, lirik aja. Lirik. Saya udah ciptain 5 lagu. Tapi berkolaborasi dengan teman-teman. Ada teman-teman musisi Pai Bruman, X-Lang gitu ya. Mereka buat Indonesian Care.
isinya musisi top gitu ya. Tapi di tempat mereka asal mereka ketemu itu nggak pernah bicarakan musik, nggak pernah diskusi musik. Diskusinya tentang kegelisahan mereka terhadap situasi Indonesia sekarang gitu. Oh. Ya. Nah, saya punya grup juga namanya Sinergi for Indonesia. Sinergi for Indonesia. Yang memang ini tempat bagi media untuk mengajak anak-anak muda Indonesia untuk mengembalikan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia, punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Indonesia, menjaga supaya Indonesia ini tetap berkembang berjalan baik dan segala macam. Tapi medianya musik dan film. Nah, saya buat 2 album itu isinya adalah lagu-lagu nasional yang sudah mulai dilupakan banyak orang, terutama anak-anak muda. Di remake berarti ya? Di remake. Ya, jadi genrenya misalnya lagu Sabang Samaraku genrenya rock. Itu nyanyian Pulau Kelapa reggae. Kita sekalian dong dipromosiin, bisa akses itu di digital platform nggak? Saya dulu udah 2021 pernah buat konser dengan Rans. Lagu-lagu itu semua kita buatin konser. Rans Entertainment-nya Raffi. Tapi belum ada ya di platform digital, belum ada ya, bisa akses di misalnya di Spotify, YouTube. Belum. Masih CD. Masih CD. Ini mungkin bulan depan kita mau launching yang kedua, album yang kedua. Gitu. Ini emang invite ya Bang, misalnya kita mau liputan khusus. Gitu. Nah, jadi artinya ya itu salah satu contoh misalnya untuk merawat nilai idealisme kita sebagai aktivis. Jadi ada cara-cara lain yang kita buat menjadi tempat kita untuk menjaga itu. Sehingga di DPR orang mungkin melihatnya kita nggak segalak dulu, nggak seapa gitu ya kalau kita ini. Tapi bukan artinya kita nggak kerja lagi, keaktivisan kita hilang dan seterusnya gitu. Jadi saya merasa penting lagu ini, kalau tadi apa maknanya? Lagu yang tadi disampaikan itu penting untuk tetap digaungkan supaya kita ini selalu aware, supaya ingat bahwa kita ini lahir di dunia itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya terhadap diri kita, ya, tetapi terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, termasuk terhadap bangsa dan negara kita, kira-kira gitu. Alhamdulillah kalau misalnya bisa dimaknai kayak gitu. Nah, tadi clear lah, Bang Doli sepakat bahwa masih ada banyak aktivis yang duduk di kursi parlemen, katakan misalnya kita lebih spesifikkan, yang tidak kehilangan keaktivisannya, meskipun tidak bisa memilih itu jadi fakta atau mitos gitu ya, karena presentasi itu ada semua gitu ya. Tapi ada nggak sih Bang yang ketika aktivis gitu ya, ketika Bang masih di HMI, masih mahasiswa, punya cita-cita nih, andai saya duduk di parlemen, saya akan A, B, C. Nah, apakah ada yang belum tersampaikan atau terwujudkan gitu lah? Ya saya punya idealisme sendiri ya, tentang realitas yang saya mau bangun dan juga terhadap diri saya gitu. Misalnya contoh nih, saya memang dulu sebelum jadi anggota DPR bercita-cita jadi Komisi 2. Yang nggak banyak semua anggota DPR milih ini. Reasons-nya? Ya karena Komisi 2 itu adalah komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Di situ kalau kita mau bicara membangun sistem pemerintahan yang baik, ya, sistem politik yang ideal, bagaimana kita membangun demokrasi ini terus harus kita sempurnakan dan segala macam, itu ada di komisi itu. Nah, itu idealisme saya. Makanya waktu pertama kali kami kan disuruh dikasih formulir ya, mau pilih komisi mana gitu. Ada 3 opsinya di Golkar. Komisi 1, komisi mana, 2, komisi mana, alternatif. Saya nulis tuh komisi 1, komisi 2, 2, komisi 2, 3, komisi 2. Selalu konsisten karena itu cita-cita dari dulu. Dan di Golkar cuma saya sendiri yang nulis komisi 2, yang lain kan ada komisi macam-macam gitu loh. Nah, jadi itu idealisme saya melihat bahwa ya sekarang sedang kita kerjakan, misalnya karena di Komisi 2 ini
banyak sebetulnya belum tersampaikan karena memang masih banyak kan PR kita untuk menjadi negara yang kita sebutkan cita-cita kalau kita kan menganggapnya di agama saya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di masyarakat yang lembut, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan segala macam gitu ya. Terus kemudian ya kalau kita lihat di dalam preambul Undang-Undang 45 kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap masyarakat gitu ya, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melindungi, ikut menjaga ketertiban dunia segala macam itulah. Nah itu kan belum sampai gitu. Jauh dari cita-cita yang sebetulnya dirumuskan oleh Pandey Brothers, tapi kita terus berproses. Saya mengambil bagian bagaimana untuk mencapai ke sana ada sistem politik, sistem pemerintah yang betul-betul ideal, kira-kira gitu. Termasuk juga nanti kita bakal bahas soal penundaan pemilu karena ini masuk di Komisi 2. Tapi minum dulu ya Bang, biar agak nggak tegang. Ini dia segmen di mana kita akan membahas sesuatu yang lebih crucial karena sangat sayang sekali kalau misalnya skip kedatangan Ketua Komisi 2 tapi nggak membahas soal isu politik yang sedang bikin semua orang deg-degser gitu ya, bikin semua orang berpikir ada apa sih, kenapa sih gitu loh, penundaan pemilu Bang. Terutama ketika ada putusan di PN Jakpus. Iya, menurut saya mengambil sikap bahwa putusan itu tidak mengikat kita semua sekarang ini. Ya, pertama memang kita harus menghormati putusan hukum. Nah, cara menghormati keputusan hukum itu adalah ya kita mendorong supaya KPU menggunakan haknya untuk melakukan banding di pengadilan tinggi. Tapi dalam kaitan keputusan yang betul-betul sesuai dengan ranah dan kewenangan peradilan umum. Ya, saya mau jelaskan bahwa pemilu itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Pasal 22E mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun. Pemilu terakhir itu 2019. Artinya pemilu berikutnya dari 2024. Nah, dan itu kemudian masuk kepada peraturan turunan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu. Pasal 167 ayat 1 mengatakan juga pemilu dilaksanakan 1 kali 5 tahun dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu gitu. Nah, jadi itu imperatif konstitusi kita, ya. Jadi kalau kita mau tidak melaksanakan pemilu di tahun 2024, maka kita harus ubah dulu tuh Undang-Undang 45-nya atau Undang-Undang Nomor 7 2017. Itu agak mustahil. Dan itu pekerjaan yang membutuhkan energi yang besar, karena kita harus amandemen Undang-Undang 45 gitu. Nah, yang berikutnya adalah di Undang-Undang Nomor 7 2017 juga diatur kalau ada perselisihan atau sengketa di dalam yang terkait dengan pemilu, itu sudah diatur juga institusi-institusi mana yang bisa menyelesaikannya. Ya, misalnya contoh kalau soal sengketa administratif itu diselesaikan di Bawaslu atau di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, nah kalau misalnya bicara dengan etik itu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau sengketa soal hasil segala macam itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada yang mengatur bahwa urusan pemilu itu dibawanya ke peradilan umum. Nah, peradilan umum itu kan bicara soal pidana dan perdata, ya, yang itu mengikat putusannya terhadap pihak yang bersengketa, yang menggugat dan tergugat. Nah, jadi kalau misalnya yang menggugat Partai Prima, yang tergugat adalah KPU, ya, yang mereka saja. Jangan kemudian hasilnya keputusan itu mengganggu hak publik orang. Pemilu. Jadi penundaan pemilu itu kan menghambat hak orang, hak publik banyak. Sebenarnya sikap Komisi 2 saat itu terjadi apa sih, Bang? Kami langsung rapat secara singkat, ya telepon-teleponan segala macam pimpinan. Nah, kita mengambil sikap bahwa menjelaskan bahwa putusan itu tidak mengikat kita semua, oleh karena tidak mengikat, maka tahapan pemilu yang sudah jalan terus, yang sudah berjalan. Nah, bahkan kemarin sikap tersebut sejalan nggak Bang sama sikap Kemendagri? Sama, kemarin kita buat rapat kerja, mengundang ya, menegaskan. Jadi yang kita hari Senin kemarin, ya,
Rabu. Oke. Hari Rabu kita buat rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP. Memang Menteri Dalam Negeri tidak bisa hadir, tapi beliau mengirim surat karena ada rapat terbatas, memberikan dukungan bahwa selama belum tidak ada keputusan yang mengubah undang-undang itu, ya kita jalan terus. Dan itu resmi. Kita buat kesimpulan rapatnya bahwa sampai saat ini saya mengatakan kita belum punya cukup alasan atau tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilu tahun 2024. Jadi tidak akan ada penundaan pemilu versi Komisi 2? So far sampai ini belum ada. Kita ngomong soal situasi pemerintahan juga, Bang. Kita Komisi 2 sepakat bahwa tidak akan ada penundaan pemilu dengan upaya apapun yang terjadi di luar, dan itu terupdate adalah Rabu kemarin. Tapi apakah kemudian soal pemilu tertutup juga akan terjadi? Nah, ini gini. Soal sistem terbuka dan tertutup ini sebetulnya pembahasannya menurut saya tidak tepat. Gitu. Momentumnya, ya. Dulu kami di Komisi 2 di awal periode itu pernah mengusulkan, ya, bahkan sudah kami sampaikan ke pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang tentang pemilu, karena saya terutama dan ternyata juga disetujui oleh teman-teman Komisi 2 melihat masih banyak sistem pemilu kita yang harus disempurnakan, ya macam-macam lah ya, dan ini salah satunya soal sistem pemilu terbuka atau tertutup, atau ada yang lain, karena kan ada pilihan lain, terbuka, tertutup, kemudian yang kedua ada threshold. Ya, ini kan rame nih soal presidensial threshold, soal parliamentary threshold, kemudian ada soal district magnitude, jumlah besaran kursi. Ya, apakah misalnya sekarang jumlah kursi per dapil yang termasuk sekarang 3 sampai 10. Anggarannya juga nambah kan, Bang? Anggaran kursi. Kalau kan? itu kan suka nyenap. Kursi DPR-nya. Harga yang kemudian untuk anggaran partai itu dari jumlah kursi suara juga udah naikkan ya? Itu lain lagi itu soal undang partai politik. Nah, itu juga tadinya mau kita bahas kalau ini sudah juga masuk ke situ. Kenapa tapi malah duluan yang itu, Bang, kan udah naik kan anggarannya? Ya, untuk tapi jumlah nilai surat suara atau nilai jumlah kursi suara yang diperoleh udah perlu sebelumnya. Nah, itu dia. Nah, artinya gini, naikkan itu kebijakan pemerintah. Tapi kalau misalnya kita mau membuat partai politik kita ini lebih terlembagakan, ya harusnya memang partai politik ini menjadi tanggung jawab negara. Ya, nah kalau tanggung jawab negara, memang anggaran untuk partai politik itu harus disediakan khusus, bukan berdasarkan soal hanya sekedar kebijakan pemerintah. Ini kan kebijakan pemerintah aja nih, bahwa sekian suara kali sekian gitu. Itu nggak cukup gitu loh untuk bagaimana. Tujuannya kan supaya tidak ada money politik, supaya tidak ada korupsi. Yang kedua juga ini menuntut profesionalisme, membuat partai politik itu juga terikat. Artinya gini, kalau dia menggunakan resmi dana anggaran negara, ya APBN gitu misalnya, dia kan nanti akan bisa masuk akuntan publik, ya kan, melihat. Ya, jadi artinya sejak awal partai politik ini manajemennya juga harus terbuka, ya kan, nggak boleh lagi macam-macam. Jadi sejak awal melakukan manajemen partai politik itu juga nggak boleh main-main loh, ya kan? Karena ini undang-undang negara. Jadi itu juga membiasakan partai politik menjadi menata dirinya sebagai partai yang modern, menjalankan administrasi yang modern, yang terbuka, yang transparan, macam-macam gitu. Nah, tapi kita masih belum ke situ ya, Bang ya? Masih belum mau menuju ke situ. Mau ke situ. Balik lagi ke soal momentum. Momentum lemparan isu pemilu tertutup dan terbuka. Gini, sejak 14 Juni 2022, kita ini sudah kick off sebetulnya. Masuk tahapan pemilu. Karena dalam undang-undang itu kan pemilu itu dilaksanakan minimal 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Jadi pencoblosannya 14 Februari, tarik 20 bulan itu 14 Juni. Nah, kita sudah kick off. Sekarang kalau ibarat main bola, kita ini udah di lapangan semua main bola nih. Ya udah mulai lah gamenya ya? Udah mulai gamenya. Dengan aturan yang kita pahami
tidak berubah aturan mainnya sama dengan pemilu 2019 2014. Oke. Nah, agak lucu kan di tengah orang main ya tiba-tiba aturan dirubah gitu. Sedangkan semuanya harusnya sudah panduannya udah ada di awal. Udah dari awal. Nah, harusnya kalau kita mau rubah itu sebelum masuk pertandingan atau nanti sudah pertandingan kata ini. Nah, jadi saya kalau sekarang kita putuskan misalnya tertutup, itu akan setidaknya menambah energi baru lah. Ya kalau nggak disebut dengan kekacauan gitu ya. Nah, karena masyarakat sudah terbiasa melakukan itu. Nah, terus kalau ditanya saya mau milih terbuka apa tertutup, kita diskusi dulu. Ya, mana dilihat mau evaluasi selama pemilu jalan selama ini, kita masih tetap bisa menggunakan sistem terbuka atau tertutup gitu. Nah, diskusinya di mana? Nggak sekarang diskusinya, karena kalau nggak nanti, ya nanti 5 tahun dulu lagi atau kemarin tarik gitu ya. aturannya kemarin. Nah, kemarin kan udah lewat, udah nggak mungkin. Ya nantilah setelah pemilu selesai, baru kita kaji. Apalagi kan kalau pemilunya 2024, nanti berikut 2029, kita mulai kajiannya di awal pemerintahan baru, kita buka seluas-luasnya diskusi, evaluasi segala macam, mungkin akan lebih matang jatuhnya nanti 29. Kita punya waktu 5 tahun kan. Jadi kalau kita putuskan dalam tahun pertama, kita punya 4 tahun sosialisasi terhadap sistem yang dan baru. lebih fair untuk semua orang. Dan fair untuk semua orang. Apapun tuh nanti pilihannya, mau terbuka, mau tertutup, mau threshold-nya dinaikin, mau diturunin, segala macam. Tapi proyeksinya gimana Bang? Karena ini kan ya kita kan bicara DPR lah ya misalnya gitu ya. Di sana kan ada partai pemenang pemilu, ada partai dengan jumlah kursi terbanyak, salah satu misalnya Golkar gitu. Ini gimana? Proyeksi aja lah, kita ngomongin proyeksi. Apakah kemudian ini akan bergulir terus dan jadi sesuatu yang pasti diterapkan, atau memang kalau kita ngomong tadi secara teknis kan harusnya nggak bisa karena game is on gitu ya? Ya sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kan itu kan kemarin muncul karena ada yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kami di DPR itu bereaksi. Reaksinya ada 2, ya. 8 partai politik yang sekarang ada di parlemen, itu Golkar, Gerindra, kemudian Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PKS, PAN, dan P3 itu setuju, pandangannya sama yang saya sampaikan tadi, bahwa kita udah terbiasa, udah running. Nah, PDI ingin berubah ke sistem tertutup gitu. Nah, tapi kan kita mau berdebat di DPR, kewenangannya udah nggak di DPR lagi, karena kita kan membuat undang-undang, ya. Undang-undang yang kita buat tuh yang kayak sekarang itu. Nah, makanya kan jadi juga lucu juga, kita yang buat undang-undang sekarang sudah jalan. Kalau di antara kita mau rubah, ya jangan sekarang, nantilah kita buat. Dan jadi majority batin anggota DPRD atau politisi dari berbagai parpol ini sebetulnya sama ya secara prinsip, game is on, kita running aja dulu. Iya, gitu ya. Artinya gini, ya kalau mau merubah yang paling ideal itu dengan merubah undang-undang. Ya, karena aturan main itu diatur dalam undang-undang. Nah, jangan dirubah di tengah jalan oleh yang bukan pembuat undang-undang, walaupun memang secara konstitusi memang bisa diatur begitu. Kan sekarang di Mahkamah Konstitusi, di dalam peraturan undang kita juga memang memungkinkan Mahkamah Konstitusi memutuskan merubah undang-undang kalau ada news of view, kalau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45 gitu. Tapi kami menganggap ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, itu persoalannya. Undang-Undang 45 dan sudah jadi undang-undang yang sudah berlaku sekian kali pemilu gitu loh. Kenapa nggak dari dulu kalau emang bisa mau dianggap bertentangan? Nanti aja. Dan Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah memutuskan ini di tahun 2008. Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan undang. Bahkan 2015 ada waktu itu partai politik yang juga mengajukan judicial review ditolak. Meminta tertutup ditolak pada saat itu. Nah, kami sih berharap Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim yang sekarang itu konsisten dengan keputusan yang kemarin, dan kalaupun jadi ada perubahan, ya nanti aja lah, sesudah pemilu, kira-kira begitu. Toh pasti
partai pemenang kayaknya menang lagi atau enggak ya Bang? ini pertanyaan terakhir dari aku juga Bang. Situasi-situasi kayak gini gitu ya, lemparan isu-isu besar soal penundaan pemilu, kemudian juga pilihan pemilu tertutup atau terbuka, yang ya kita bisa lihat dari informasi sekunder gitu ya, berita-berita dan sebagainya, sebetulnya banyak juga parpol yang tidak setuju, tapi karena yang melempar memang partai besar pemenang pemilu, jadi hal yang berbeda. Nah, pertanyaan saya adalah apakah benar koalisi yang kuat hari ini gitu ya, dengan oposisi yang kecil, saya nggak mau bilang lemah karena ya kelompok kecil, tapi siapa tahu kuat juga gitu ya. Apakah itu juga menjadi sesuatu yang akhirnya sulit diterobos oleh orang lain, kepentingan-kepentingan atau agenda-agendanya gitu? Ya pertama kan koalisi besar atau oposisi kecil, koalisi pemerintahan yang besar, oposisi pemerintah yang kecil, oposisi yang kecil, itu kan fakta-fakta yang mungkin saja terjadi dalam sistem demokrasi kita. Walaupun kita kan nggak mengenal sebetulnya sistem pemerintahan presidensial itu kan tidak mengenal adanya kelompok oposisi. Betul. Ya, yang paling tepat itu adalah kelompok kritis lah katakan di parlemen, kira-kira begitu. Yang sebenarnya itu tergantung isunya, ya. Saya mengalami nih selama 1 periode ini. Kalau katakanlah tadi dipetakan yang misalnya selama ini tidak di luar pemerintahan gitu ya, teman-teman Demokrat dan PKS gitu. Ada beberapa atau banyak malah beberapa isu-isu yang kita sama gitu. Bahkan kayak sekarang misalnya kan kelihatan nih, yang tadi soal terbuka tertutup, ya kan? Malah yang di koalisi pemerintahannya nggak sama. Betul. Malah yang teman-teman Demokrat PKS sama kami di Golkar dan segala macam. Jadi itu sangat tergantung dengan isunya apa gitu. Nah, itu artinya juga kalau misalnya ada suara-suara kritis di luar parlemen, itu juga bisa dimungkinkan juga diperjuangkan oleh teman-teman yang ada di koalisi pemerintahan, gitu loh. Tidak harus melulu di teman-teman yang ada di luar pemerintahan. Gitu. Nah, jadi itulah kekayaan demokrasi kita, gitu. Yang penting adalah ya suara yang ada mayoritas di luar itu atau aspirasinya itu bisa diperjuangkan di parlemen, kira-kira begitu. Kesimpulannya sebetulnya sekuat apapun koalisi hari ini ternyata dalamnya masih banyak yang waras ya Bang? Ya harus waras, kalau nggak limbung partai negaranya, bubar negara kalau nggak diisi orang waras-waras semua di pemerintahan termasuk DPR gitu. Terima kasih loh Bang sudah membagikan ini karena anak-anak muda secara khusus kan dari survei sendiri apatis terhadap politik gitu ya, apalagi tentang isu-isu pemerintahan, dan saya rasa misunderstanding membedah isu ini tujuannya jelas, menyajikan situasi politik yang menjanjikan untuk generasi ke depan tetap memberikan pengawasan dan berpartisipasi dalam semua isu. Jadi jangan cuma yang viral doang gitu loh Bang. Oh iya, justru kita mau nunggu nih sekarang gerakan mahasiswanya mana gitu loh. Ditunggu gerakan mahasiswanya mana. Mungkin karena semuanya seniornya pada koalisi semua sama pemerintah. Oke Bang, terima kasih udah bergabung di Misunderstanding. Sehat selalu, sukses selalu seluruh tugas di Komisi 2. Amin. Itu dia Kepo People, perbincangan kita dengan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus Ketua Komisi 2. Katanya nggak percaya bahwa aktivisme hilang ketika aktivis duduk di politik atau duduk di kursi kuasa. Dan tentu saja kesimpulan yang paling menarik adalah sekuat apapun koalisi hari ini, pemerintah dan partai-partai pendukungnya, ternyata masih banyak orang yang waras untuk memperjuangkan apa yang menjadi bagian besar daripada suara rakyat. Dan harus tetap waras. Jangan lupa saksikan Misunderstanding di episode-episode selanjutnya. Menolak keliru, jawab kegelisahan diri, dan bedah pikiran bersama saya Salsa Bila Syura di episode selanjutnya. Bye!